Selamat datang di Aru Kisah. Kali ini kita akan membahas perjalanan kehidupan salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah, Alfred Nobel. Terlahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1833 di Stockholm, Swedia, Nobel bukan hanya dikenal sebagai penemu dinamit, tetapi juga sebagai seorang filsuf, penulis, dan dermawan. Keberhasilannya dalam kimia dan rekayasa telah mengubah dunia, tetapi lebih dari itu, warisan terbesarnya adalah komitmennya terhadap perdamaian dan kemanusiaan. Dalam kisah ini, kita akan menggali bagaimana penemuan-penemuannya mempengaruhi dunia, serta bagaimana kesadaran akan dampak dari karyanya mendorongnya untuk meninggalkan warisan yang terus menginspirasi hingga hari ini. Mari kita menjelajahi kisah yang penuh dengan inovasi, refleksi, dan dedikasi untuk masa depan yang lebih baik. Kisah hidup Alfred Nobel. Alfred Bernhard Nobel lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1833 di Stockholm, Swedia. Ia adalah anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Immanuel Nobel dan Henriette Alcel Nobel. Ayahnya adalah seorang insinyur dan penemu yang sering melakukan eksperimen dalam bidang peledakan batu dan konstruksi jembatan. Pada tahun 1837, bisnis ayahnya mengalami kegagalan, dan Immanuel Nobel memutuskan untuk pindah ke Finlandia dan kemudian ke Rusia untuk mencari peruntungan baru. Sementara itu, ibu Alfred tetap tinggal di Stockholm dan membuka toko grosir untuk menghidupi keluarganya. Pada tahun 1842, keluarga Nobel akhirnya berkumpul kembali di St. Petersburg, Rusia, di mana bisnis ayahnya mulai berkembang pesat dengan kontrak dari militer Rusia. Alfred dan saudara-saudaranya menerima pendidikan dari guru privat, mempelajari berbagai mata pelajaran seperti ilmu alam, bahasa, dan sastra. Pada usia 17 tahun, Alfred sudah fasih berbahasa Swedia, Rusia, Prancis, Inggris, dan Jerman. Alfred sangat tertarik pada kimia dan fisika. Ayahnya mengirimnya ke luar negeri untuk belajar lebih lanjut. Di Paris, Alfred bekerja di laboratorium pribadi Profesor T.J. Pelouse, seorang kimiawan terkenal. Di sana, ia bertemu dengan Ascanio Sobrero, penemu nitrogliserin, yang kemudian menjadi dasar penemuan dinamit oleh Alfred. Pada tahun 1863, Alfred kembali ke Swedia dan mulai melakukan eksperimen dengan nitrogliserin. Setelah beberapa percobaan yang berbahaya, pada tahun 1888, hingga menyebabkan saudara Alfred Nobel yaitu Emil meninggal dunia. Disebabkan oleh itu, sebuah surat kabar Prancis secara keliru menerbitkan obituari Alfred dengan judul, "Pedagang Kematian Telah Mati". Obituari ini membuat Nobel merenungkan warisannya dan dampak dari penemuannya. Dari semua hal yang terjadi, akhirnya Alfred berhasil menemukan cara untuk menstabilkan nitrogliserin dengan mencampurnya dengan tanah di atom. Penemuan ini diberi nama dinamit dan dipatenkan pada tahun 1867. Dinamit membawa kekayaan besar bagi Alfred Nobel, tetapi juga menimbulkan kontroversi karena penggunaannya dalam peperangan. Merasa bertanggung jawab atas dampak negatif dari penemuannya, Alfred terinspirasi untuk meninggalkan warisan yang lebih positif. Nobel memutuskan untuk mendirikan penghargaan yang akan mengakui kontribusi luar biasa bagi kemanusiaan. Alfred memutuskan untuk mengabdikan hartanya untuk tujuan yang lebih baik. Dalam surat wasiatnya, ia menyisihkan sebagian besar kekayaannya untuk mendirikan penghargaan Nobel, yang diberikan kepada individu atau organisasi yang memberikan kontribusi luar biasa dalam bidang fisika, kimia, kedokteran, sastra, dan perdamaian. Di balik liku-liku kehidupannya, Alfred Nobel, penemu dinamit dan penggagas penghargaan Nobel, yang dikenal sebagai seorang ilmuwan dan pengusaha yang sukses. Namun, kehidupan pribadinya, terutama kisah cintanya, tidaklah semulus karirnya. Alfred Nobel tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak. Namun,
Ia pernah menjalin hubungan dengan beberapa wanita sepanjang hidupnya. Salah satu hubungan yang paling dikenal adalah dengan seorang wanita Rusia bernama Alexandra. Nobel jatuh cinta pada Alexandra, tetapi hubungan mereka tidak berjalan lancar. Alexandra akhirnya menikah dengan pria lain, meninggalkan Nobel dengan hati yang hancur. Selain Alexandra, Nobel juga menjalin hubungan dengan seorang wanita Austria bernama Sophie Hess. Hubungan mereka berlangsung selama bertahun-tahun, dan Nobel sering menulis surat kepada Sophie. Namun, hubungan ini juga tidak berakhir dengan pernikahan. Nobel merasa bahwa Sophie tidak benar-benar mencintainya dan hanya tertarik pada kekayaannya. Kisah cinta Nobel yang paling terkenal adalah dengan Bertha von Suttner, seorang aktivis perdamaian yang kemudian memenangkan penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1905. Nobel dan Bertha pertama kali bertemu ketika Bertha bekerja sebagai sekretarisnya. Meskipun hubungan mereka tidak romantis, Nobel sangat menghormati Bertha dan terinspirasi oleh dedikasinya terhadap perdamaian. Persahabatan mereka berlanjut hingga akhir hayat Nobel. Alfred Nobel meninggal pada tanggal 10 Desember tahun 1896 di Sanremo, Italia, pada usia 63 tahun. Warisannya terus hidup melalui penghargaan Nobel. Hadiah Nobel pertama kali diberikan pada tahun 1901 yaitu 5 tahun setelah ia meninggal dunia, dan hingga kini tetap menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia. Dengan meninggalkan jejak yang mendalam di dunia ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, Alfred Nobel tidak hanya dikenal sebagai seorang ilmuwan kimia terkemuka, tetapi juga sebagai pelopor perubahan yang mendalam. Melalui penemuan-penemuannya yang revolusioner, seperti dinamit, ia tidak hanya mendorong batasan teknologi, tetapi juga membuka jalan untuk pencapaian yang lebih besar dan lebih bermanfaat. Namun, mungkin pencapaian terbesar Nobel terletak pada keputusan yang diambil di akhir hidupnya, mendirikan hadiah Nobel. Dengan memberikan penghargaan kepada individu-individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemanusiaan, Nobel menunjukkan keyakinannya bahwa sains, sastra, dan perdamaian dapat dan harus saling mendukung dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Kisah hidupnya adalah cermin dari evolusi intelektual dan moral, sebuah perjalanan dari penemuan ilmiah menuju warisan kemanusiaan yang abadi. Alfred Nobel, dengan demikian, terus menginspirasi generasi demi generasi, membuktikan bahwa seorang individu dapat mengubah dunia tidak hanya melalui penemuan, tetapi juga melalui kebaikan hati dan visi yang jauh ke depan.